Real Madrid berpotensi dicoret dari Champions League, sementara itu Barcelona menyerah untuk mendatangkan Erling Haaland. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Menurut UEFA, laga semifinal Real Madrid versus Chelsea kemungkinan batal digelar. Presiden UEFA Alexander Čaferin menjatuhkan sanksi terhadap klub-klub yang terlibat di kompetisi European Super League. Padahal pertandingan semifinal antara Real Madrid dan Chelsea akan digelar minggu depan. Ketika ditanya awak media, Čaferin menjawab ada kemungkinan laga semifinal tersebut akan batal digelar. Tapi Čaferin juga bilang kalau keadaan sewaktu-waktu bisa berubah. Čaferin menilai kalau Presiden Real Madrid Florentino Perez sudah melakukan kesalahan yang besar. Padahal Čaferin sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk sepak bola Eropa dan dunia. Akibat nggak mampu bayar gaji Haaland, Barcelona dikabarkan menyerah untuk mendatangkannya. Dilansir dari Marca, Barcelona saat ini sedang butuh sosok penyerang yang bisa jadi mesin gol. Alasannya, usia sang mega bintang Lionel Messi sudah nggak muda lagi. Menurut kabar, Barcelona tertarik mendatangkan bintang muda Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Pemain asal Norwegia ini tampil apik bersama di Borussen dan sudah mengemas 23 gol dari 25 pertandingan Bundesliga di musim ini. Tapi harga yang ditawarkan untuk datangkan Haaland cukup tinggi yakni 110 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Belum lagi gaji Haaland yang mencapai 1,1 juta euro atau sekitar 19 miliar rupiah per pekan. Menurut Presiden Barcelona, Joan Laporta, Barcelona akan mundur dari perburuan Haaland. Alasannya Barcelona nggak mampu bayar biaya transfer dan gaji mingguannya. Lionel Messi dikabarkan memperpanjang kontraknya selama 2 musim di Barcelona. Menurut laporan, Lionel Messi dikabarkan ingin lanjutkan karirnya bersama Barcelona. Kontrak pemain asal Argentina ini sendiri akan berakhir di musim ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Messi jadi pemain paling penting di Barcelona. Walaupun begitu, Messi pernah beberapa kali niat untuk angkat kaki dari Camp Nou. Sebelumnya, Messi dikabarkan bakal pergi dari Barcelona pada musim ini. Apalagi sederet klub raksasa sudah mengantri tanda tangannya. Tapi karena pandemi dan krisis, cuma segelintir klub yang mampu membayarnya. Manchester City dan PSG disebut jadi klub yang mampu datangkan pemain berjuluk La Pulga tersebut. Tapi Messi lebih memilih bertahan di Camp Nou. Barcelona tertarik mendatangkan penyerang Olympique Lyon yakni Memphis Depay. Sejak didatangkan dari Manchester United pada tahun 2017 yang lalu, Memphis Depay tampil apik bersama Olympique Lyon. Depay bahkan jadi pemain kunci dan tampil secara reguler. Menurut laporan, Depay tertarik untuk gabung ke Barcelona. Di klub raksasa Katalan tersebut, Depay bisa bereuni dengan pelatihnya di timnas Belanda yakni Ronald Koeman. Dilansir dari media El Barca, perwakilan Depay sudah berada di Barcelona dan sudah menjalin komunikasi terkait kepindahan sang pemain di musim panas mendatang. Diego Simeone mendukung keputusan klub untuk mundur dari European Super League. Atletico Madrid tergabung ke dalam 12 klub yang akan berlaga di kompetisi European Super League. Tapi skuad Los Rojiblancos memutuskan untuk mundur. Dilansir dari Football Espana, Simeone menyampaikan dukungan atas keputusan manajemen klub yang mundur dari European Super League. Simeone menilai pengunduran diri tersebut merupakan keinginan para pemain dan para supporter. Simeone juga jadi orang pertama yang diajak petinggi klub berdiskusi untuk menentukan keputusan terbaik. Jules Glazers menyampaikan permohonan maafnya untuk para fans The Red Devil. Setelah mendapat protes dan desakan dari berbagai pihak, Manchester United memutuskan untuk mundur dari European Super League. Sejumlah petinggi klub langsung menyampaikan permohonan maaf kepada para fans dan pelatih. Hal ini juga dilakukan petinggi Manchester United, Jules Glazers. Dalam permohonan maafnya, Jules Glazers mengakui akan memperbaiki kesalahannya. Glazers juga memaklumi perasaan para fans. Di masa pandemi seperti sekarang, Glazers ingin bawa sepak bola Eropa jadi lebih baik. Tapi Glazers sadar kalau European Super League bukan jalan keluarnya. Menurut Andrea Agnelli, kompetisi European Super League akan batal digelar. Andrea Agnelli menilai kompetisi European Super League nggak mungkin dilanjutkan. Alasannya, banyak klub yang mundur dari kompetisi tersebut. Dalam wawancaranya bersama BBC Sport, Agnelli mengatakan kalau kompetisi ini sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Sebelumnya, Agnelli meyakini kalau European Super League akan membuat sepak bola jadi lebih baik. Sayang keyakinannya nggak sejalan dengan keyakinan berbagai federasi sepak bola lainnya. Hasilnya, Agnelli harus pasrah ketika ditinggal klub-klub partisipan.
Menurut Gareth Bale, Tottenham Hotspur harusnya tampil lebih menyerang daripada bertahan. Bintang Tottenham Hotspur, Gareth Bale menyindir mantan pelatihnya yakni Jose Mourinho. Menurut Bale, The Lilywhites harus menemukan kembali permainan menyerangnya. Alasannya, Tottenham Hotspur adalah salah satu dari Big Six Premier League. Di bawah kepelatihan Mourinho, Tottenham Hotspur tersingkir dari zona Champions League dan cuma menduduki posisi 7 klasemen Premier League. Tapi setelah pemecatan Mourinho, Tottenham Hotspur langsung merebut 3 poin. Skuad The Lilywhites baru kalahkan Southampton kemarin dengan skor 2-1. Kemenangan ini juga membuat Harry Kane CS naik ke posisi 6 klasemen. Walaupun Inter Milan sudah mundur dari European Super League, Antonio Conte tetap memberikan kritik. Antonio Conte menilai UEFA nggak transparan dan penuh drama. Conte berharap agar UEFA bisa lebih terbuka, terutama dalam hal finansial. Conte juga menilai UEFA harus introspeksi dalam menjalankan dan mengatur kompetisi. UEFA dinilai mengambil keuntungan besar dan cuma membagikan kepada tim dalam jumlah kecil. Mantan Presiden Barcelona merupakan aktor di balik partisipasi Blaugrana di European Super League. Menurut Goal International, wacana pembentukan European Super League sudah dimulai sejak 2015 silam. Saat itu, 12 klub menyetujui rencana itu dan bertanda tangan di bawah materai. Sayang rencana ini gagal setelah tim-tim yang tanda tangan tadi satu persatu mundur. Dalam wawancaranya bersama media Goal, Barcelona masih yakin kalau European Super League bakal dapatkan lebih banyak keuntungan. Setelah resmi hengkang dari Bayern Munchen, David Alaba mendapatkan gaji yang fantastis dari Real Madrid. David Alaba resmi berseragam Real Madrid di musim depan. Menurut Sky Sport, Real Madrid nggak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkannya ke Santiago Bernabeu. Alasannya kontrak Alaba akan selesai di akhir musim ini. Berikutnya Alaba berstatus sebagai free transfer dan menandatangani kontrak di Madrid selama 5 tahun. Meskipun berstatus sebagai pemain bebas transfer, Real Madrid harus mengeluarkan dana yang nggak sedikit untuk menggaji pemain belakang asal Austria tersebut. Menurut laporan Talksport, gaji Alaba per pekannya mencapai 461.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah. Real Madrid berpotensi dicoret dari Champions League karena masih bertahan di European Super League. European Super League awalnya diisi 12 klub top Eropa. Tapi seiring berjalannya waktu, UEFA bergerak cepat untuk hentikan kompetisi tersebut. Sampai sekarang, European Super League hanya menyisakan 2 klub saja, yakni Real Madrid dan Barcelona. Keduanya belum memutuskan apakah terus bertahan atau keluar. Kongres luar biasa UEFA pun diadakan untuk membahas kelanjutan laga Champions League. Menurut publik sepak bola, UEFA akan mempersulit langkah Real Madrid di sisa pertandingan Champions League. Paolo Maldini meminta maaf kepada para fans Rossoneri. Menurut Maldini, klub nggak pernah diajak diskusi terkait kompetisi European Super League. Maldini menyebut kalau para petinggi AC Milan lah yang mengambil keputusan sendiri. Maldini juga menyadari kalau keikutsertaan AC Milan di European Super League melukai hati para fans. Oleh karena itu, Maldini menyampaikan permohonan maafnya kepada mereka. Pada laga leg pertama final Piala Menpora 2021, Persija Jakarta sukses menekuk Persib Bandung dengan skor 2-0. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Persija Jakarta berhasil petik kemenangan atas Persib Bandung dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat skuad Macan Kemayoran berjalan sedikit di atas angin. Belum semenit jalannya pertandingan, Persija Jakarta berhasil cetak gol melalui gelandang muda mereka yakni Bray Fatari. Sedangkan gol kedua dilesakan oleh Taufik Hidayat. Persib Bandung sendiri bukan tanpa peluang, mereka mencatatkan sejumlah tembakan keras yang dilepas berbagai pemain lini depannya. Tetapi sayang, pertahanan Persija terlalu rapat untuk dijebol. Kondisi Marco Simic yang belum fit membuat Persija Jakarta memainkan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat merupakan pemain muda Persija Jakarta yang kemarin tampil apik dalam laga final Piala Menpora 2021. Dalam laga tersebut, Taufik berhasil menyumbang 1 gol ke gawang Persib Bandung. Berawal umpan matang Riko Simanjuntak dari sisi lapangan, Taufik berhasil melepaskan tembakan keras ke gawang skuad Maung Bandung. Hasilnya, Taufik sukses catatkan namanya di papan skor pada menit 7 pertandingan. Penampilan Taufik sendiri mendapat sorotan besar dari publik sepak bola Indonesia. Alasannya, Taufik adalah mantan pemain Persib Bandung Junior. Dalam wawancaranya, Taufik mengakui kalau dia berasal dari Bandung. Taufik juga bilang kalau sekarang dia berada di Persija dan akan membuktikan 100% kemampuannya. Piala Euro 2020 sudah di depan mata.
kini Puma merilis jersey besutannya untuk timnas Italia. Timnas Italia sudah merilis jersey barunya yang akan digunakan dalam laga tandang Piala Euro 2020 mendatang. Masih dengan sponsor yang sama, jersey ini dibesut oleh Puma. Jersey berwarna putih ini didesain secara minimalis dan elegan. Di bagian tengah dada cuma ada logo Puma dan logo timnas Italia. Kemudian terdapat corak garis hijau dan merah sebagai warna identitas Italia. Jersey ini mendapat banyak tanggapan positif dari publik sepak bola. Beberapa mengatakan desainnya terlihat clean, santai, dan tetap keren. Beberapa yang lainnya juga bilang kalau jersey tersebut bisa dipakai untuk jalan-jalan. Berita terakhir, Tottenham Hotspur mengangkat pelatih baru yang masih sangat muda, bahkan belum berusia 30 tahun. Setelah mendepak Jose Mourinho dari kursi kepelatihan, Tottenham Hotspur mengangkat Ryan Mason sebagai pelatih barunya. Mason sendiri memecah rekor pelatih termuda Premier League dengan umur 29 tahun 313 hari. Dengan umur tersebut, Mason lebih muda dari sejumlah anak asuhnya seperti Hugo Lloris dan Joe Hart yang berumur 34 tahun, Toby Alderweireld 32 tahun, Gareth Bale dan Moussa Sissoko 31 tahun, dan Danny Rose 30 tahun. Mason sendiri merupakan mantan gelandang Tottenham Hotspur di tahun 2008. Akan tetapi Mason lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub kasta rendah dan mengakhiri karir pemainnya di Hull City.